Ya, cek 1, 2. Halo Bapak Ibu semua, kedengaran suaranya? Oke ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Jadi untuk sementara seluruh satker tolong videonya dinyalakan ya. Jadi satker tolong videonya dinyalakan dan semua saya mute volumenya kecuali Bapak Kepala KPPN Fakfak sama Bapak Kepala Seksi PDMS KPPN Fakfak. Ya, baiklah kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi pada pagi hari ini kita sedang menyelenggarakan video conference mengenai pelayanan KPPN secara elektronik pada masa darurat COVID-19 sesuai dengan surat dari Kepala KPPN Fakfak nomor 191 tahun 2020 tanggal 30 Maret kemarin. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali video conference kita kali ini, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala KPPN Fakfak. Dengan ini kepada Bapak Lutfi, Kepala KPPN Fakfak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat walaupun dalam situasi darurat. Pertama yang saya hormati Bapak Ibu KPA, PPK, PPSBN, bendahara, operator dan seluruh pejabat perbendaharaan, Satker, Mitra Kerja KPPN Fakfak. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya, sehingga sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu, baik secara pribadi maupun juga kolega-kolega rekan kita di kantor maupun juga keluarga dan seluruh warga negara kita di tengah darurat COVID ini. Baik Bapak sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih telah diundang untuk bergabung di Vicon ini. Dan berikutnya saya juga mohon maaf belum sempat bersilaturahim ke kantor Bapak Ibu sekalian. Saya mulai tanggal 23 kemarin efektif menggantikan Bapak Untung di KPPN Fakfak. Baik, Bapak sekalian, saya akan menyapa dulu. Ini ada beberapa satker yang pertama adalah dari Lapas Fakfak, kemudian ada juga dari PN Kaimana, Dinas Perkebunan, kemudian juga ada, saya sapa dulu. Ada Bendahara Polinev, kemudian BPS, Kabupaten Fakfak, Dinas Perkebunan, Fakfak, kemudian ada Pak atau Ibu nih, Pak Pradianti, Ibu nih, Pradianti. Ada Galaksi C5 yang juga tahu identitasnya, ada Kantor Pertanahan Fakfak, Kantah Kaimana, kemudian dari Kemenak, Kabupaten Fakfak juga Kaimana, kemudian ada Madrasah Tsanawiyah Fakfak, ada dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Satker 647707, Stamet juga ada, baik Tarom Kaimana maupun Fakfak, Ibu Siti, Bapak Suparno, baik. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di pemerintahan ini untuk
mendukung jalannya roda pemerintahan dalam kondisi darurat COVID. Baik, Bapak sekalian, sehubungan dengan penanganan ini, tanggap darurat COVID, di mana layanan kita tetap berjalan untuk menjalankan roda pemerintahan, kemudian di tempat Bapak Ibu juga tetap harus berjalan. Cuman ada satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa di masa ini kita juga menghindari tatap muka, kontak langsung, jaga jarak, dan seterusnya. Situasi ini kemudian juga memberikan dampak langsung bagaimana kami juga memodifikasi beberapa layanan yang juga akan berkaitan nanti dengan interaksi kami dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih telah bergabung di Vicon ini sesuai undangan yang kami sampaikan. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, layanan yang kami modifikasi salah satunya adalah kita menghindari kontak langsung, jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke KPPN, tetapi menyampaikan secara elektronik dengan email. Kemudian berkas tidak kita sampaikan dulu ke KPPN, tetapi nanti akan disampaikan menyusul dengan segera. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga sinergi ini tetap kita bisa lanjutkan, di mana kami juga harus hati-hati dalam mencairkan dana ketika kami tidak bersinggungan dengan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon kerjasama untuk sama-sama mengamankan, sehingga dalam proses pencairan ini salah satu yang kami tempuh adalah kami melakukan konfirmasi apakah SPM yang diajukan itu benar-benar dari tempat Bapak Ibu yang mengajukan. Kemudian jam layanan kami juga ada pembatasan supaya kita lebih efektif bekerja, karena sebagian dari kami juga mungkin di Bapak Ibu sekarang sebagian besar kerja di rumah. Saya sendiri masih menjalankan protokol COVID untuk 14 hari di rumah, jadi belum ke kantor, sehingga Vicon ini pun kami laksanakan dari rumah. Baik Bapak sekalian, yang berikutnya adalah bagaimana kita juga berfokus pada SPM yang prioritas. Mana-mana SPM yang secara prioritas itu bisa ditagihkan pembayarannya. Salah satunya adalah SPM terkait dengan penanganan COVID, kemudian belanja pegawai, BPNPN, dan bantuan sosial, bantuan pemerintah, kemudian juga SPM lain yang sifatnya itu mendesak. Ini beberapa sudah diatur oleh unit vertikal kami, oleh kantor pusat, yang selanjutnya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana mekanisme pencairan dana, pencairan pengajuan SPM yang disampaikan oleh Bapak Ibu ke kantor kami. Hal-hal yang lain adalah di situasi darurat seperti ini, ketentuan-ketentuan yang lain juga ada relaksasi seperti penilaian IPA, ini yang selama ini Bapak Ibu juga ingin sekali mencapai skor IPA yang tinggi. Dengan situasi seperti ini, maka IPA juga sementara direlaksasi, jadi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut juga terkait dengan pengajuan kontrak, kemudian juga ada pengajuan tagihan. Di kami pun 1 jam layanan juga sementara juga tidak berlaku, jadi kami juga mohon pengertian, tetapi prinsip kami adalah kami akan memproses secepat mungkin tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Detail nanti dari semua ini, tata cara pengajuan SPM secara elektronik, kemudian mekanisme verifikasinya, ikut juga relaksasi terkait IPA dan hal yang lain yang ada pelonggaran-pelonggaran sesuai dengan situasi tanggap darurat ini, nanti akan disampaikan oleh Bapak Solihin dari BDNS di KPPN Pak. Pesan kami adalah kita semua juga saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan terkait dengan bahaya COVID, baik itu ke sesama pegawai maupun juga ke warga sekitar, ke masyarakat, dan seterusnya, sehingga musibah darurat COVID ini segera tertangani, baik itu di lokal di Kabupaten Papat maupun juga di Papua, terutama juga di Indonesia dan seluruh dunia, sehingga semua kembali kepada situasi yang normal. Mari kita saling bahu-membahu, kemudian bersinergi, tetap menjaga kerjasama yang selama ini kita bangun, kita pelihara, dan senantiasa terus kita tingkatkan, sehingga sinergi kita antara kami sebagai KPPN, kemudian dengan kantor Bapak Ibu yang memang ada hubungan pekerjaan,
bisa tetap bisa bersinergi dengan baik di tengah situasi seperti ini. Selanjutnya, marilah kita simak bersama nanti penjelasan lebih detail terkait dengan tata cara pengajuan SDM dan relaksasi yang terkait dengan IPA dan sebagainya akan disampaikan oleh Mas Solihin. Nanti setelah ini akan disampaikan oleh Mas bersama penjelasan beliau, sehingga modifikasi atau penyesuaian layanan yang ada di kami dapat bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti juga bentuk sinerginya kita juga menyesuaikan sesuai dengan protokol COVID. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, dan untuk Vicon ini mari kita buka dan dilanjutkan dengan saya buka dengan bayan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Bapak Solihin, Kasih BPNI KBPN Fakfak. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala KBPN Fakfak. Selanjutnya adalah materi teknis ya, Bapak Ibu sekalian, materi teknis penyampaian pelayanan ke KPPN secara elektronik pada masa darurat COVID. Nah, sebelum disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi PDMS, Bapak Muhammad Solihin, sebagai pendahuluan masalah teknis dan detail sekali tentang SPM-nya akan saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini saya sedang melakukan share PowerPoint-nya. Nanti sebentar saya akan share di grup WhatsApp juga. Saya akan share di grup WhatsApp PPT ini. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi dasar hukum tentang kondisi pelayanan KPPN saat ini adalah Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 2 tahun 2020, kemudian Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 4 tahun 2020, dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 5 tahun 2020, semuanya tentang penyebaran coronavirus, pencegahan, dan tindak lanjut pencegahan atas layanan Kementerian Keuangan. Terus kemudian kita ada nota dinas dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2020. Kemudian ada juga surat edaran dari Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 25 tahun 2020 tentang implementasi dari SE5, surat edaran 5 Menteri Keuangan tahun 2020. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kemarin kami sudah mengirimkan surat nomor 191 ya tentang layanan KPPN, dan kita akan jabarkan dan jelaskan secara secara jelas dulu ya. Yang detail-detailnya saya nanti yang penjelasan terkait kebijakan dan aturan nanti disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi PDMS KPPN Fakfak. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama itu layanan KPPN Fakfak sama setiap hari kerja jam 8 sampai jam 3 WIT. Cuman bedanya kita tidak tetap muka langsung ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kondisi yang ada sekarang ini, dan semoga kondisi cepat berlalu. Amin ya. Terus kemudian namun karena tidak ada tatap muka langsung, kita Bapak Ibu sekalian, KPPN Fakfak dapat menyampaikan seluruh yang sering disampaikan ke KPPN itu melalui email resmi KPPN Fakfak ya, semuanya di email spm.kppn067@gmail.com. Nah, terus mekanisme dokumen yang disampaikan adalah sama persis seperti kondisi normal ya. Jadi dokumen-dokumen yang disampaikan itu lengkap, cuman bedanya di scan. Nah, jadi kelengkapan dokumennya ya sama seperti biasa, semua dokumennya 2 rangkap dan ditandatangani cap basah ya dan asli, kemudian di scan. Nah, lalu kemudian di-compile jadi file RAR atau zip, baru kemudian di email ya. Jadi kemarin saya sering melihat banyak yang kirim-kirim email itu yang separuh-separuh ya, sepotong-sepotong.
Nah, jadi ada kirim email terus, jadi apa isi emailnya itu berantakan. Jadi biar rapi, dikasih masuk dalam file RAR semua. Nah, baru kalau bisa juga per itu di folderkan, baru dikirim supaya tidak tercecer ya Bapak Ibu ya. Nanti ada nyusul-nyusul 1212. Nah, itu supaya lebih gampang kita untuk eksekusi ke depannya. Nah, kemudian konfirmasi atas kebenaran data dan validitasnya itu nanti kita sampaikan lewat kita balas langsung ya. Kita balas langsung ininya. Kita balas langsung emailnya. Atau bisa juga nanti kita kasih konfirmasi di grup WhatsApp. Oke, terus kemudian layanan ini yang elektronik ini yang belum yang masih pakai email mulai hari Kamis 19 Maret kemarin sampai info lebih lanjut diberitahukan ya. Jadi belum ada batasan, kita belum tahu kondisi sampai kapan. Kita hanya menunggu semoga kondisi membaik lebih cepat dan layanan dapat normal kembali. Oke. Kemudian jenis layanan sama seperti biasa, tidak ada yang berubah. Bedanya hanya semua serba di emailkan di PDF dan semuanya. Oke. Terus kemudian nah ini untuk masalah pengajuan SPM yang secara detail. Nah, pengajuan SPM-nya itu SPM-nya dikirim antara jam 7.30 sampai jam 12 ya. Bapak Ibu, jadi SPM-nya itu di antara 7.30 sampai jam 12.00. Jadi Bapak Ibu jangan kirim lewat di atas itu. Ya, karena setelah jam 12 itu kita juga tetap akan memproses SPM tersebut. Cuman kan kalau di kita di KPPN supaya untuk melakukan pemeriksaan lebih baik. Nah, jadi spare waktu sampai jam 3 itu untuk KPPN lakukan konfirmasi atas SPM sama berkas-berkas yang dikirim di emailnya. Nah, terus kemudian dokumen yang disampaikan itu lengkap, ya lengkap seperti biasa, TTD, CAP. Nah, begitu. Terus kemudian ini khusus SPM ya. Nanti KIPS-nya di scan. Kalau tidak bisa scan bisa difoto saja. Baru nanti dimasukkan. Nanti ada nomor telepon di situ, nomor telepon penanggung jawab SPM-nya. Ya, boleh yang membuat SPM atau PPSM-nya atau siapa. Jadi yang bisa langsung kita hubungi. Nah, atau namanya di grup apa. Nah, jadi biar kita langsung konfirmasi. Jadi selain kita balas lewat email. Nah, terus kemudian filenya digabung jadi file RAR. Oke, baru kemudian dikirim di email. Kalau SPM-nya banyak, dalam satu file RAR itu, nah itu berarti SPM-nya dibuat per PDF. Jadi satu file PDF itu sudah lengkap dokumennya, mulai dari 2 lampiran SPM, kemudian lampiran tanda daftar penerima, terus kemudian pajak-pajaknya, SPP-nya lengkap. Nah, terus kemudian sama lampiran-lampiran lain sesuai dengan jenis SPM-nya. Nah, itu satu PDF ya dirangkai. Nah, terus kemudian supaya filenya tidak terlalu besar, jangan sampai terlalu besar filenya, jadi biar muat satu sekali kirim itu kan 25 MB di Gmail itu. Nah, jadi silakan diatur kapasitas ininya, emailnya sama scanannya. Terus kemudian kalau diterima ya, kalau SPM-nya diterima dan sudah benar akan diproses, nanti kita kirimkan bukti konversi, langsung kita balas emailnya dengan kita kirimkan bukti konversi. Oke? Nah, bukti konversinya itu dicetak 2 lembar. Baru ditanda tangan, baru dilampirkan dengan SPM yang dikirim tadi. Ya, kan artinya kan sebenarnya kan dokumennya sudah siap. Dokumen sudah siap, sudah ada di atas meja, cuman tidak diantar ke KPPN. Nah, jadi kalau karena SPM sudah diterima, file bukti konversinya itu silakan dicetak 2 rangkap, kemudian ditanda tangan, baru kemudian dilampirkan. Jadi satu SPM yang diterima sudah siap kan di atas meja. Nah,
Cuman bedanya nanti ketika kondisi sudah normal atau info lebih lanjut kita sampaikan, baru kemudian SPM-nya yang lengkap dengan tanda terimanya itu dibawa ke KPPN. Nanti kita tanda tangani dan kita kembalikan bukti conversion-nya satu, kemudian selebihnya kita terima dan kita proses untuk sebagai arsip di Satker 1 dan arsip di KPPN. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang kemarin-kemarin nanti kita perbaiki, yang untuk yang hari ini dan kedepannya akan seperti itu modelnya. Kalau ditolak, nah nanti langsung kita balas di emailnya, nanti kita ketik SPM ini ditolak karena ini. Atau bisa dihubungi, bisa di telepon, atau bisa nanti kita di WhatsApp grup. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang khusus SPM. Nah, SPM prioritas. Nah, jadi kalau SPM banyak yang masuk, ya jadi kalau dalam jam 7 sampai jam 12 itu ada banyak sekali SPM masuk, ada puluhan sampai ratusan email, nah nanti yang akan lebih didahulukan, diutamakan itu adalah SPM prioritas. Apa saja? Yaitu SPM untuk tagihan penanganan darurat COVID-19. Kemudian SPM belanja pegawai, penghasilan PPNPN, terus kemudian bantuan pemerintah, baru kemudian bantuan sosial, dan belanja mendesak lainnya. Nah, itu yang akan kita utamakan. Terus kemudian khusus GUP dan TUP. Nah, GUP itu cuma 1 kali sebulan. Jadi sesuai surat langkah-langkah percepat pelaksanaan anggaran awal tahun kemarin yang sudah kita surati, sesuai juga nota dinas Dirjen Perbendaharaan, kan boleh tuh GUP banyak-banyak, sesering mungkin dalam 1 bulan boleh beberapa kali. Nah, untuk sekarang GUP cuma 1 kali sebulan. Jadi cara menghitungnya ya tanggal SP2D GUP terakhir. Kemudian sampai nanti tanggal SP2D GUP selanjutnya. Jadi misalnya SP2D GUP terakhir tanggal 24. Nah, berarti tanggal 24 bulan depan baru boleh ajukan SPM GUP lagi. Nanti akan ada tulisan jatuh tempo tidak apa-apa, karena untuk saat ini ada relaksasi IKPA, jadi itu dimaklumi. Nah, jadi misalnya tanggal 24 GUP-nya ya, terakhir ya, nanti tanggal 24 boleh masukkan SPM atau 24 ke atas. Nah, seperti itu. Oke? Nah, terus kemudian kalau butuh, kalau sangat-sangat urgent, sangat-sangat danger dan mau minta GUP 2 kali sebulan, harus ajukan persetujuan. Format surat akan dikirimkan lebih lanjut. Oke? Terus kemudian SPM GUP-nya harus dilakukan simplifikasi, yaitu SPM GUP yang digabung yang satu kode akun belanja, nah itu digabung yang kegiatan output dan lokasinya yang bisa sama. Ya. Paham kan Bapak Ibu ya? Yang satu SPM itu kegiatannya outputnya banyak. Nah, diusahakan kayak gitu SPM-nya. Jadi biar lebih gampang menerimanya. Oke? Nah, kalau tidak nanti tanya-tanya saya di grup atau tanya HCSO. Nanti kita info-info lagi. Ya, jadi bikin SPM GUP yang kalau bisa yang sekaligus itu. Ya, biar tidak banyak SPM-nya. Termasuk saya sampaikan juga kepada khusus ini yang paling banyak GUP-nya biasanya Polres ya, Polres Fakfak sama Polres Kaimana. Itu kan SPM GU-nya itu banyak sekali. Jadi dipisah-pisah, kalau bisa untuk besok nanti pakai yang simplifikasi GUP itu. Di SAS itu sudah bisa. Oke, Bapak, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk TUP. Nah, TUP hanya untuk keperluan mendesak, ya, hanya untuk keperluan mendesak dan prioritas. Dan itu pun harus dengan pertimbangan Kepala KPPN. Ya, jadi kalau misalnya mau TUP tapi untuk kegiatan-kegiatan yang operasional atau biasa keseharian itu enggak perlu dulu. Nah, nanti kegiatan-kegiatan mendesak. Contoh, sekarang BPS kan sedang sensus.
Nah, itu kan lagi sedang mendesak itu, dan itu kan ada targetnya harus selesai bulan berapa. Nah, itu bisa jadi itu kita utamakan. Itu kan mendesak. Nah, atau keperluan COVID. Nah, itu utama sekali nanti kita utamakan TUP untuk kegiatan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi TUP tahan-tahan dulu, jangan terlalu sedikit-sedikit TUP ya. Nanti saja. Kalau keadaan normal, kemudian nanti tetap kita nanti akan lakukan seleksi lagi atas pengajuan TUP-nya. Oke, untuk dokumen-dokumen lain, SKPP, ya, SKPP PNS dan Polri harus asli ya, harus sampai di KPPN. Kenapa? Karena dokumen SKPP itu disahkan, ya. Jadi SKPP-nya yang bikin bukan KPPN, tapi Satker. Cuman KPPN melakukan pengesahan. Kalau dikirim email kan tidak bisa disahkan. Yang disahkan kan aslinya. Aslinya kan sedang masih tinggal di di Satker. Jadi kalau kondisi sudah bisa, kirim-kirim sudah bisa, antar-antar, silahkan dibawa ke KPPN, nanti langsung kita proses. Ya, tapi kalau masih email ya mohon maaf Bapak Ibu, kita belum bisa lakukan pengesahan ya, karena kan memang dari tas pennya itu harus juga aslinya, jadi tidak akan terima yang lain-lain, tidak mau terima soft file. Walaupun nanti terima soft file ya nanti tidak bakal diproses Bapak Ibu. Ya begitu ya. Jadi untuk SKPP ya seperti itu, harus asli, harus sampai di KPPN dulu barangnya. Kalau sudah ada nanti kita kirim bukti ininya ke email. Kemudian nanti untuk hard copy-nya ya menunggu kondisi normal lagi kita kirimkan kembali. Nah, terus kemudian LPJ itu tetap harus diantar, dikirim ya. Tetap hard copy-nya harus sampai. Karena itu juga disahkan, ya, disahkan sama Kepala Seksi Vera. Terus kemudian DO beras. Nah, ini penting ini. Karena dolog itu maunya terima asli, tidak bisa scanan. Ya, jadi DO berasnya tetap juga harus dikirim. Ya. Jadi yang mengirim DO beras yang punya yang mengajukan natura di gajinya. Jadi yang diuangkan tidak usah kirim, ya. Nanti ada Satker yang DO berasnya 0, tidak usah dikirim. Ya, jadi kalau yang 0 jangan dikirim. Yang ada isinya saja, ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi biar tidak bingung seperti rutan Kaimana kemarin. Nah, itu DO berasnya 0. Nah, itu tidak usah dikirim. Oke, Pak Calvin? Oke. Terus dokumen-dokumen lain ya. Dokumen-dokumen lain yang tidak bisa diajukan secara elektronik ke KPPN. Oke. Nah, kemudian silahkan dioptimalkan layanan-layanan elektronik. Rekon LK, ya rekon mandiri, Bapak Ibu rekon sendiri, bisa kan ada user passwordnya, sprint, upload sendiri, ya Bapak Ibu ya, yang sudah punya user, ya upload sendiri dari kantor, dari rumah sambil tidur-tiduran, tuh gampangnya. Nah, gampangnya dunia ini Bapak Ibu ya. Kerja dari rumah apa-apa, nah itu sudah lebih gampang semua, tolong kita manfaatkanlah, ya. Jadi kalau bisa yang kirim-kirim ADK terus tolong diuploadkan ya bisa dikurangi ya seperti itu Bapak Ibu ya, jadi bisa upload sendiri. Terus kemudian OMSPAN untuk monitoring SPDD-nya dan lain-lain. Terus kemudian HCSO ya silakan baik-baik bertanya ya, siapa tahu nanti di akhir tahun dapat piagam lagi. Terus kemudian Sakti Web, kalau masih ada masalah silahkan langsung kontak saya. Ya, Sakti Webnya yang masih ada masalah silakan langsung kontak saya. Untuk saat ini hanya modul penganggaran, ya. KPA sebagai approver anggaran, operator anggaran, sama admin. Udah itu saja. Yang PPK, PPSPM belum. Ya, jadi sabar-sabar dulu Bapak Ibu ya. Oke, untuk relaksasi IKPA, seperti kita tahu IKPA ada 13 susunannya. Terus kemudian semua mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Semua aplikasi dari RKKL sampai Rekon LK. Nah, ada 13 indikator ya. Ada 13 indikator, penyerapan anggaran, data kontrak termasuk yang telat-telat,
penyelesaian tagihan, terus capaian output, UPTUP, revisi DIPA, deviasi halaman 3, LPG bendahara, Renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dan dispensasi. Semuanya dilakukan relaksasi, jadi santai dulu. Jadi tidak nanti nilai-nilai yang di saat-saat ini tidak menjadi perhitungan. Nah, tapi khusus yang ini kesalahan SPM, ya, kesalahan SPM, walaupun tidak menjadi hitungan, tetap Bapak Ibu sekalian harus membuat SPM dengan benar, ya, jangan sampai ada tolakan-tolakan, karena yang repot bukan cuma Bapak Ibu sekalian juga, KPPN juga repot, kan seperti itu. Jadi ini ada tolakan ini, ada ini. Nah, jadi kita sama-sama memperbaiki layanan. Bapak Ibu menyampaikan SPM dengan baik dan benar. Nah, oke Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai walaupun ini relaksasi dibiarkan ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Tetap harus kita menyampaikan dengan baik dan benar. Oke. Terus ini ya, aplikasi Smart dan capaian outputnya ya, silahkan dicicil-cicil capaian outputnya mulai sekarang ya, capaian outputnya diisi-isi supaya nanti pas rekon-rekon nanti diminta capaian output nanti bingung ya Bapak Ibu ya, nanti ngitung capaian output 1 tahun kan repot nanti. Oke Bapak Ibu, ini yang capaian output yang terbaru ya. Nah, ini IKPA yang baru. Oke, jadi karena ada kebijakan relaksasi IKPA, semuanya termasuk ini arahan khusus dari Ibu Menteri Keuangan, kegiatan dan relokasi anggaran itu semua difokuskan untuk percepatan penanganan COVID ini ya, wabah coronavirus ini. Jadi arahan Bu Menteri seperti itu, jadi akan ada percepatan, makanya direlaksasi karena kita sedang memfokuskan kegiatan dan penganggarannya untuk percepatan penanganan COVID ini. Ya, semoga ini dapat berlalu dengan cepat ya. Amin. Terus kemudian untuk penilaian IKPA 2020 di aplikasi Omspan tidak dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan ya. Nanti stop nanti ininya hitung-hitungannya itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian relaksasi yang lain itu tidak ada sanksi untuk pendaftaran kontrak sama adendum kontrak yang terlambat. Sama tidak ada sanksi untuk tagihan yang lebih dari 17 hari kerja. Ya, jadi kalau tagihan-tagihan lewat tidak ada sanksinya. Ya, jadi untuk saat ini kita terima-terima saja. Sama pendaftaran kontrak terima-terima saja. Termasuk ya Bapak Ibu yang mau menyampaikan kontrak, kalau sudah lewat ya, kalau bisa sih diusahakan jangan lewat 5 hari kerja ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya silahkan tetap disampaikan. Ya, jadi karena ada relaksasi ya, jadi tidak perlu nanti dispensasi. Ya, jadi kira-kira ini yang hal-hal teknis yang saya sampaikan. Kemudian akan sebelum nanti pertanyaan nanti di belakang ya. Nanti yang mau bertanya mulai sekarang silakan ketik di kolom chat. Silakan chat dulu pertanyaannya. Nanti kita jawab dulu baru nanti kita konfirmasi lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah penjelasan dari Bapak Kepala Seksi PDMS KPPN Fakfak. Dengan ini saya persilakan. Halo. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Salam juga. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada acara kegiatan e-meditasi. Jadi program kita namanya e-meditasi. Mungkin kalau kita lebih familiar itu video conference. Jadi ini salah satu bentuk kegiatan yang sudah kita terapkan sejak tahun 2019 kemarin, yang tentunya sebelumnya kemarin meeting sekarang Zoom. Nanti depan kita akan mengkegiatan seperti ini
ya sebagai bentuk asistensi kami terkait terhadap Bapak Ibu selaku pejabat perbendaharaan satker maupun petugas satker ya dalam nanti penyelesaian segala permasalahan ataupun mungkin troubleshooting terkait aplikasi dan lain-lain. Ya tentunya mungkin kita bisa memahami dalam kondisi darurat COVID-19 ini, tentu kita harus mengikuti protokol atau prosedur pencegahan penyebaran COVID ini yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan jajarannya, maupun mungkin sampai instruksi sampai di KL masing-masing ataupun dari Pemda setempat. Jadi tetap kita ikuti, saya harap dan kita doakan juga Bapak Ibu semua sehat selalu sehingga nanti bisa mengawal proses pekerjaan ini nanti ya semoga cepat berlalu kami kita hadapi bersama ini. Nah, menginjak terkait Bapak Ibu tadi mungkin sudah banyak juga dipaparkan oleh Pak selaku Kepala KPPN Pakpak. Ya, mungkin hari ini perkenalan beliau juga pada Bapak Ibu. Mana sih Pak Lutfi? Nah, itu tadi sudah beliau menampakkan wajahnya. Itu adalah memang figur pengganti dari kepala kantor yang lama sebelumnya, yaitu Pak Untung Tiangraha. Ya, tentunya nanti akan menambahkan sedikit banyak nanti juga terkait materi hari ini. Nah, terkait beberapa hal yang sudah disampaikan Mas Edi, mungkin kami tambahkan beberapa hal. Jadi, terkait beberapa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, beberapa hal sebelumnya itu terkait layanan KPPN secara elektronik ini mencakup antara lain SPM, kemudian nanti pengajuan untuk pengesahan hibah, kemudian pendaftaran kontrak, kemudian pendaftaran supplier, perubahan supplier, maupun penonaktifan supplier. Ya, kemudian ada juga persetujuan besaran UPKKP juga, RPD harian, pemutakhiran RPD, pembatalan RPD, surat koreksi SPM ya, maksudnya surat koreksi SPM, konfirmasi MPN, retur SP2D, koreksi MPN, maupun terkait berkas-berkas yang mungkin Bapak Ibu belum disampaikan ada perubahan, misalnya terkait perubahan data pejabat perbendaharaan satker atau spesimen yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan istilahnya. Kemudian ada berkas pendaftaran KIPS, kemudian pendaftaran PIN PPSPM, maupun nanti juga terkait user password beberapa aplikasi, misalnya mungkin yang sekarang kita selalu tanya-tanya ke Bapak Ibu adalah terkait email kedinasan juga terkait bakti web ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait juga untuk berkas misalnya yang terkait pendaftaran untuk mungkin user OSPAN kalau sekernya baru, kemudian ada juga user aplikasi Sprint, Erecon, dan lain-lain. Tentunya ini membantu juga bagian-bagian yang lain terkait untuk laporan seksi bank sama seksi Vera kalau di KPPN itu terkait tata kelola rekening dan mungkin pelaporan keuangan. Jadi nanti Bapak Ibu akan bantu asistensinya secara nanti WhatsApp ya. Nah, kemudian yang ditekankan lagi adalah memang sejak tanggal 19 Maret itu sudah kita efektifkan untuk layanan ini. Tentunya saya juga nanti mungkin bisa kita sharing beberapa mungkin apa yang menjadi kendala saat ini. Tentunya semua tidak nyaman. Saya yakin tidak nyaman dengan perubahan seperti ini. Tapi ini adalah pilihan yang memang sudah dibuat, ditentukan dari kantor pusat kami juga dengan mempertimbangkan banyak hal. Nah, jadi mari kita coba selaraskan sama-sama. Kalau nanti Bapak Ibu mungkin ada kendala-kendala, ya. Kemudian untuk terkait hal masalah surat juga, yaitu terkait untuk pengaturan pengajuan SPM yang kemarin sudah kita terbitkan dan surat dirjennya sudah kami share hari Minggu malam ya. Jadi Bapak Ibu
dalam pengajuan SPM ini silahkan prioritaskan. Ya, yang pertama ini karena memang masa darurat COVID, tentunya untuk pembayaran tagihan-tagihan pembayaran COVID, ya. Jadi apakah itu hanya rumah sakit? Enggak. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ada belanja masker, belanja sanitizer misalnya, atau sarung tangan, atau yang berhubungan mungkin dalam bagaimana ini terkait penanganan COVID di area Bapak Ibu, silakan. Itu bisa menjadi bagian untuk nanti yang bisa diajukan. Kemudian terkait belanja pegawai ya, tentu ini gaji. Hanya nanti mungkin Bapak Ibu gaji tetap kita ajukan, misalnya ada gaji induk, gaji susulan, kemudian kekurangan ya, atau gaji lainnya. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk yang gaji induk nanti mungkin tetap kita terima karena memang jatuh temponya masih tanggal 1 bulan depannya. Mungkin agak SP2D-nya kita nomor bahkan meskipun tetap utama diterima karena nanti kita akan mintakan dananya itu pertengahan bulan. Jadi Bapak Ibu tetap wajib mengirimkan gaji itu tanggal 1 sampai 15. Kemudian untuk kekurangan susulan diupayakan segera, apalagi mengantisipasi terkait nanti akan pembayaran THR. Jadi Bapak Ibu tolong nanti diupayakan bekerja sama dengan bagian kepegawaiannya untuk mengejar kelengkapan berkas ya, sehingga nanti rekan-rekan selaku PPABP-nya itu bisa menginput data-data yang dibutuhkan untuk pembayaran kekurangan ataupun susulan kalau memang ada. Mungkin juga diharapkan juga selaras seperti itu, ataupun untuk mungkin guru-guru TPG dan lain-lain sudah dikondisikan ya. Ya kita sih mengharap tidak ada pembayaran yang rapel-rapel ya, tapi ya gimana ya, kadang saya melihat dari juknis masing-masing. Jadi kalau diupayakan untuk tidak rapel itu lebih bagus, karena yang namanya hidup yang ditahan lah gitu. Uang makan, lembur, nah kalau memang terkait work from home, memang lembur ini tidak terserap gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa dialokasikan untuk bisa direvisi pun tidak masalah. Nanti terkait revisi akan saya bahas nanti. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penghasilan PPNPN. Ya, PPNPN ada 2 mekanisme, mungkin induk yang kemarin sudah kita laksanakan ya, tanggal 21 sampai 26. Nah, mungkin kalau yang belum diajukan untuk PPNPN induk bisa diajukan mulai besok tanggal 1 untuk PPNPN susulan ya. Kan ini hajat hidupnya teman-teman yang mungkin non PNS ya, yang bekerja di area Bapak Ibu. Jadi bisa disegerakan. Nah, kemudian terkait pembayaran belanja bantuan pemerintah, kalau mungkin di POK-nya itu akunnya 526, maaf. Jadi ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya barang. Jadi untuk yang bentuknya uang silahkan disegerakan untuk pembuatan semacam perjanjiannya dengan pihak yang memang akan diberikan bantuan pemerintah itu. Nah, nanti dari dasar perjanjian antar pihak itu kalau misalnya ada yang dikasih bantuan itu 20 orang, ya nanti dibikinkan SK kolektifnya untuk memudahkan proses penulisan di uraian SPM ataupun nanti untuk terkait rekapitulasi untuk data-data suppliernya ya. Tentunya mekanisme ini mengikuti PEDUM ya, pedoman umum atau petunjuk teknis yang sudah ditentukan kementerian lembaga masing-masing. Kalau yang bentuknya barang, silakan itu bisa melakukan perikatan kontrak dengan pihak lain. Tentunya juga nanti mengikuti pedoman umum ataupun juknis yang pedoman umum dari KL ataupun pedoman maksud saya petunjuk juknis yang nanti akan dibuat oleh PPK ya, berdasarkan pedum itu tadi. Untuk bansos juga sama, mungkin hanya dinas sosial yang di Kaimana, jadi nanti ya perlakuannya mengikuti dari pedoman umum dan juknis yang sudah ditetapkan. Nah, untuk pembayaran belanja mendesak lainnya, tentu di sini semua mendesak. Saya yakin alibi apapun semua mendesak. Namun di sini nanti ada pengaturan khusus terkait apa saja yang nanti menjadi gray area ya di sini. Kalau saya yakin misalnya kayak
rutan misalnya, itu bahan makan itu pasti akan menjadi prioritas. Kemudian untuk belanja-belanja yang lain, nanti sifat ini akan menjadi kebijakan kita untuk lihat situasionalnya. Nah, kalau untuk terkait sekarang sudah mulai ada semacam pembatasan transportasi, kan saya yakin sudah tidak ada lagi FM perjalanan dinas, kalaupun ada ya mungkin sisa-sisa kemarin, ya. Jadi ya mungkin nanti akan alokasi-alokasi seperti ini nanti kebijakan masing-masing KL apakah direvisi atau seperti apa. Ya, yang jelas untuk perjalanan dinas kami tekankan untuk selalu menggunakan LS, ya, bisa lebih ke LS pihak ketiga itu lebih bagus kalau itu metodenya orangnya yang langsung belanja di tiket sendiri semua ini. Tapi kalau misalnya enggak ya boleh langsung LS bendara kalau misalnya pakai duit UP. Tapi kalau dengan pembelakuan UP sekarang hanya 1 kali, ya sekarang bendara dan BPK harus berhitung bahwa uang untuk di UB itu ya upayakan janganlah pakai untuk perjalanan dinas. Kecuali untuk membayar yang perjalanan dinas dalam kota. Kalau luar kota ini agak nggak cukup duitnya, nanti ya kasihan untuk bagian PPK atau pejabat pengadaannya tidak bisa belanja nanti ya. Nah, terkait untuk yang lain, Bapak Ibu terkait SPMDU, jadi begini, kita berdasarkan Dirjen kemarin ada pembatasan dari kantor pusat untuk nanti Kanwil akan menetapkan berapa maksimal. Itu seluruh Indonesia dilakukan sama untuk KPPN. Dan informasi yang kemarin kita dapat itu maksimal hanya 40 SM yang bisa kita proses setiap hari. Nah, jadi untuk mengantisipasi agar semuanya tetap terakomodir, kita mohon apa yang disampaikan Mas Edi tadi, SPMGUP-nya tolong dijadikan satu saja. Caranya bagaimana itu sudah diatur di dalam Per 6 PD 2018, cara menggabungkan beberapa kegiatan, output, dan lokasi dalam penerbitan SPM di UP-nya atau PTUP-nya. Ya, kalau PTUP itu untuk pertanggungjawaban PUP-nya dan SPMLS, sehingga nanti memberikan alokasi juga buat teman-teman yang lain atau satker yang lain. Jadi mungkin kalau nanti ada SPM di UP yang lebih dari 1, kami akan konfirmasi, kita kembalikan dulu, ya. Mungkin nanti Mas Edi sama Mas Ian sama Mas Hamdi yang nanti akan konfirmasi Bapak Ibu, tolong digabung jadi 1 untuk mengantisipasi terkait jumlah maksimal yang kami hanya bisa proses itu hanya 40 setiap hari. Tentunya kalau nanti banyak kami akan melakukan prioritas, ya. Bukannya sekarang 1 hari langsung enggak, ya. Jadi mungkin tetap diproses tapi besok bisa. Jadi kita juga melihat dari skon ini karena untuk terkait penanggulangan COVID ini juga membutuhkan untuk anggaran yang cukup besar dari kantor pusat, sehingga mungkin ada manajemen prioritas sampai ada pembatasan seperti ini. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikan. Nah, terus terkait yang SPM, terkait UPN tunainya cuman sedikit ya, misalnya kemarin ada proporsi 60-40, terkait tunai 60-40% untuk yang KKP atau yang sudah minta dispensasi tidak pakai proporsi itu. Jadi penekanan kami adalah PPK bersama staf yang PPK-nya atau juga bisa melibatkan staf pengadaan bendara sudah mempunyai rencana untuk yang masuk di DU itu jenis belanja yang seperti apa. Sehingga nanti bendara menangkapnya itu, oh iya ini kwitansi yang jenis seperti ini. Jadi kayak mengeliminasi misalnya kayak perjalanan dinas atau apa, itu semuanya pakai LS saja. Ya, boleh nggak pakai UPKKP? Boleh. Gitu. Sepanjang itu pagunya cukup yang dari 40% UP total itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus mulai memetakan mulai sekarang sehingga maksimal untuk mengakomodir jumlah UP tunainya itu bisa maksimal. Upayakan kalau bisa ya jangan hanya 50%, tapi bisa mendekati 100%. Nah, kadang yang agak kesulitan adalah Satker itu tidak melakukan manajemen perencanaan yang bagus. Jadi kita harapkan Bapak Ibu melakukan perencanaan yang bagus, sehingga nanti waktu
eksekusi di lapangan dan buktinya nanti dikumpulkan di bendara untuk direkam di aplikasi Silabi yang nanti yang akan berkontribusi di LPG bendara itu akan bagus juga. Jadi pas seperti itu ya. Oke. Kemudian terkait untuk SPM yang sifatnya ALS tentu ada potongan-potongan SPM ya. Jadi nanti Bapak Ibu sementara apabila sangat urgent sekali, Bapak Ibu bisa menggunakan OMSPAN di modul penerimaan, di situ nanti ada konfirmasi penerimaan. Jadi NTPN yang dipakai adalah nomor SP2D. Ya, ingat kembali nomor SP2D 15 digit itu nanti akan dijadikan nomor NTPN. Kalau mungkin kalau Bapak bayarnya Simponi, kalau pungutan bendara misalnya di store di Simponi, nanti store bank ya, maksudnya dibikin bill itu ada 16 digit NTPN-nya. Tapi kalau untuk khusus potongan SPM itu 15 digit. Jadi nanti bisa dicetakkan lembarnya di ulang lagi di OMSPAN modul penerimaan ini perlu dicatat. Nanti di situ ada menu konfirmasi penerimaan. Silakan tinggal diisi nomor SPM atau SP2D tanggal berapa. Nah, nanti akan keluar, oh ini potongannya, NTP-nya berapa. Itu bukti sudah cukup sekali untuk nanti sebagai lempiran atau disampaikan ke pihak 3 bahwa ini sudah di-store. Ya, jadi tidak harus dengan saya tanda tangan atau mungkin ada yang dipilih tanda tangan itu menjadi syarat sah. Karena untuk surat setoran sekarang bukan hanya melihat bukti itu saja, tapi yang penting NTPN-nya sudah masuk ke kas negara. Oke, kemudian selanjutnya terkait konfirmasi tadi sudah disampaikan juga ke Mas Edi. Jadi Bapak Ibu tolong apa yang sudah disampaikan sebelumnya di surat kami nomor 173 kemarin itu memang kita mintakan email resminya, email yang sudah dipakai nanti siapa. Kalau nanti nggak pakai email itu ya kami akan menanyakan lebih rinci kenapa nggak pakai email yang sudah didaftarkan. Kemudian nanti yang mengkonfirmasi ada orang yang sepenuhnya bisa kita mintain informasi yang akurat atau pertanggungjawaban apakah benar SPM ini benar diajukan, bukan masalah kebenarannya. Saya nggak tanyakan kebenaran SPM, tapi benar diajukan nggak nomor sekian, nomor uraian sekian, bulan lain-lain nanti akan ditanya oleh petugas kami. Jadi itu konfirmasi. Ya untuk saling menjaga, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di masing-masing Bapak Ibu. Ya kalau mungkin saya yakin di sini orangnya enggak lah, saya enggak sampai ya seperti itu. Tapi kalau di tempat lain ada yang mungkin memanfaatkan seperti itu. Jadi hati-hati sekali kita. Kemudian untuk terkait hal yang lain, Bapak Ibu, bahwa untuk pemberlakuan masa darurat ini kemarin sudah ditekankan bahwa salah satunya adalah terkait relaksasi IPA, penilaian IPA. Nah ini yang lebih ditekankan adalah dalam penyelesaian tagihan. Jadi kalau tagihan itu 17 hari adalah 5 hari misalnya jeda antara BAST dengan tagihan. Biasanya ada kwitansi atau penagihan atau apa yang dari pihak ketiga itu 5 hari. Jatuh tempo BAST dari penerima penerima barang nanti diverifikasi 5 hari maksimal itu harus sudah jadi bukti tagihan atau invoice. Nah, nanti invoice diproses oleh PPK maksimal itu 5 hari kerja. Itu untuk nanti akan dibuatkan SPP. SPP nanti dikirim ke PPSPM, itu nanti diproses untuk jadi SPM itu 5 hari kerja, dan 2 hari itu nanti SPM harus jadi SP2D itu di KPPN. Pada dasarnya seperti itu. Nah, cuman dengan kondisi seperti ini akhirnya semua digugurkan. Sehingga nanti kalau ada penyelesaian tagihan lebih dari 17 hari, tidak lagi pakai surat keterangan, alasan lagi tidak. Tapi kalau di luar nanti kondisi yang terjadi sekarang atau kondisi normal, tentu kita akan minta itu nanti disampaikan untuk keterangannya. Untuk yang data kontrak, kalau ada yang lebih dari 5 hari atau ada adendum kontrak, biasanya itu akan kita minta untuk surat permohonan dispensasinya. Nah, sekarang kita tidak minta lagi untuk surat penyampaian data kontrak itu dilampiri oleh surat dispensasi. Namun tetap kami menghimbau agar disampaikannya tepat waktu 5 hari kerja agar
semuanya jelas dan nanti ada kepastian, sehingga nanti Bapak Ibu terutama yang jadi PPK juga akan mempunyai pemetaan perencanaan yang sangat bagus. Ya, kemudian kami sampaikan lagi terkait jam, ya bisa diikuti, tadi sudah dijelaskan Mas Edi, ya, untuk jam 7.30 sampai jam 12. Tapi kalau kita jam layanan ya jam 8 kalau kita. Jadi Bapak Ibu sudah mulai ngirim email kita jam-jam sekian. Antisipasi untuk penumpukan, karena memang tidak hanya di KPPN Fakfak itu terjadi, tapi seluruh Indonesia. Bayangkan kalau di Jakarta itu mungkin loadnya bisa ratusan, 900-an. Memang agak membutuhkan konsentrasi tinggi saat semuanya lewat email. PDF-nya harus di-download, kemudian harus diverifikasi satu-satu. Melihat berkas sama melihat monitor memang itu punya perbedaan yang sangat banyak. Jadi Bapak Ibu kita mohon pemaklumannya sehingga nanti kita bisa saling nyaman untuk memprosesnya. Kemudian terkait hal yang lain, mungkin kami tambah untuk proses revisi, ya. Jadi kemarin terkait sosialisasi yang bersama Kanwil ini, ya kita mohon maaf karena ada kebijakan terkait masa darurat COVID ini, akhirnya sosialisasi terkait reformulasi IKA maupun mungkin terkait revisi DIPA itu dibatalkan untuk dilaksanakan atau kita sementara tunda dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, kita juga kalau nanti bisa, ya mungkin Bapak kalau misalnya Bapak Ibu mau, nanti kita bisa atur dengan teman-teman di Kanwil untuk diskon terkait revisi ini. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan di grup surat Dirjen itu yang S254 ya PB 2020 itu terkait masalah pengaturan penyampaian usulan revisi anggaran pada Dirjen Kendaraan. Jadi Bapak Ibu nanti usulan revisi tidak perlu pakai dokumen asli di web atau anggaran, ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal terkait dokumen ADK dan format PDF, ya, untuk dokumen pendukungnya itu silakan diupload di Sakti Web modul penganggaran. Nah, kami himbau yang belum punya user password terkait Sakti Web, kayak kemarin ada dinas, ya, dinas tenaga kerja, kemudian ada dinas sosial, kemudian juga ada Satker kemarin yang belum menyampaikan. Nanti kita harapkan untuk segera disampaikan kembali kelengkapan berkasnya, ya, untuk nanti bisa kita buatkan user password-nya. Kemudian untuk terkait masalah COVID ini, Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses revisi juga, ya, terkait hal-hal yang misalnya terkait refocusing ini lebih banyak ke penanganan yang COVID ini, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya anggaran terkait untuk belanja makanan lain, ya bisa diadakan nanti melalui visi ini. Nah, jadi wajib yang nanti akan direlokasi itu adalah kegiatan yang kurang prioritas. Jadi mungkin alokasi dana yang masih diblokir, sisa tender, kegiatan yang mungkin dibatalkan, nah itu pasti akan direlokasi. Kemudian belanja barang yang tidak mendesak atau kegiatan yang kita rekomendasi kemarin arahannya dari Pak Presiden sendiri, mungkin kita sudah lihat di YouTube atau di ini, direkomendasi untuk dikurangi, misalnya perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri. Pertemuan, rapat, seminar, workshop, sosialisasi, dan sejenisnya, penyelenggaraan event, kegiatan eksebisi, pameran, promosi, dan lain-lain. Sehingga itu dikurangi. Tentunya juga melihat kondisi sekarang juga transportasi juga terbatas, tentu mau nggak mau juga itu pasti dikurangi. Kemudian belanja modal yang belum melakukan perikatan. Jadi masih diblokir sesuai catatan halaman 4 DIPA. Ya, jadi kalau misalnya ada belanja-belanja, misalnya masih ada catatan blokirnya, ya pasti berarti akan direlokasi. Kecuali kalau halaman Padipanya itu akan muncul terkait bayar tunggakan tahun-tahun lalu. Nah,
Kegiatan-kegiatan yang tidak direfocusing itu antara lain belanja operasional perkantoran dan mengikat, seperti belanja pegawai, tadi sudah disebutkan Mas Edi, belanja penghasilan PPNPN, langganan daya dan jasa, tentunya harus dihemat ya, terkait masalah pelayanan juga ke masyarakat. Saya yakin kalau ada sebagian yang work from home atau bekerja dari rumah, tentunya ya akan memakan listrik lah, terlalu banyak misalnya. Kalau mungkin di KPPN ada sebagian tetap masuk ya karena untuk prosesnya pakai scan ya, karena scan tidak bisa di-remote. Kemudian bahan makan tahanan, napi, pasien atau siswa. Jadi ini masih juga menjadi fokus bantuan pemerintah dan bansos. Kemudian untuk kegiatan yang dibiayai oleh PHLN dalam artian hibah luar negeri atau hibah dalam negeri atau SBSN. Nah, untuk SBSN Bapak Ibu silakan dilihat di DIPA. Tolong untuk yang mengelola dana SBSN mengkonfirmasikan dulu kami apabila nanti akan mulai melakukan pencairan SBSN-nya maupun pendaftaran kontraknya. Nanti dari tim kami akan nanti meminta untuk nomor register SBSN-nya, nanti akan kita sampaikan nomor rekeningnya dan ketersediaan dananya itu memang tercukupi atau tidak untuk membayar tagihan Bapak Ibu ke depan. Ya. Nah, kemudian tentunya Bapak Ibu nanti ada beberapa hal-hal lain nanti akan disampaikan juga oleh teman-teman di Kanwil kalau nanti proses itu ada membutuhkan konfirmasi. Jadi silakan nanti untuk revisi ini bisa dilakukan segera, apalagi tentunya saya yakin untuk yang halaman 3 DIPA ini untuk yang triwulan 4 harus mulai dibenahi, mengantisipasi terkait mungkin adanya proses masa darurat penanganan COVID-19 ini. Ya, jadi ini sebagian yang bisa saya tambahkan ke Bapak Ibu untuk yang terkait layanan KPPN maupun Kanwil, saya tambahkan sedikit tadi. Kemudian untuk yang IKA, Bapak Ibu, tentunya dari 12 indikator yang kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, kira-kira apa saja sih yang menjadi IKA. Nah, ini nanti akan, saya malah mengundang Pak Lupi nanti akan ngomong masalah capaian output sedikit. Tapi ya, semoga nanti masih ada waktunya. Ya, jadi Bapak Ibu terkait masalah IPA ini ada salah satu komponen baru yaitu capaian output. Kalau kemarin ada terkait revisi DIPA, kemudian ada halaman 3 DIPA, pagi minus, kemudian ada penyiapan anggaran, kemudian ada juga terkait kesalahan SPM, RTD, kemudian untuk apalagi retur RSP2D ya ada 12 lah. Nah, tahun ini ada tambah satu lagi terkait capaian output. Nah, Bapak Ibu, capaian output silakan agar setiap bulannya tetap di-input di modul PPK di aplikasi SAS. Boleh oleh PPK-nya, boleh staf PPK-nya. Kalau ada yang pekerjaan melibatkan kontraktual dengan pihak ketiga, misalnya untuk belanja konstruksi, tentunya kan ada staf, ada konsultan pengawas ya. Nah, konsultan pengawas pekerjaan ini ya bisa diajak kerjasama agar tiap bulan bisa memantau progres dari capaian output fisik dari kontraktual tersebut. Ya, tentunya apa saja yang nanti menjadi kendala atau mungkin ada percepatan proyek dan sebagainya, silakan diisi di kolom keterangan yang sudah disediakan. Nah, nanti kalau saat pembukaan rekon, data itu akan diminta untuk ditransfer ke aplikasi Saiban dan nanti akan diupload di e-rekon. Nah, nanti aplikasi e-rekon ini yang akan split datanya, ada yang ke SEPA, ada yang ke mungkin kalau Bapak Ibu kemarin mengisi smart ya, untuk smart itu nanti akan terupdate dari data yang sudah Bapak Ibu kirim di aplikasi e-rekon itu. Ataupun nanti juga kita masih menunggu apakah terkonfirmasi juga dengan aplikasi yang punya Barnas ya, Emon ya, atau Emon kalau nggak salah namanya. Jadi Bapak Ibu silahkan benar-benar
yang diharapkan pemerintah ini kita bisa realisasikan. Jadi pertama adalah terkait apa yang diamankan di DIPA adalah dananya bisa kita serap, sesuai penggunaannya, bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kemudian yang kedua, capaian outputnya itu termonitor dengan baik. Itu yang diharapkan oleh Presiden dan jajarannya. Jangan sampai Bapak Ibu menghabiskan cuma dana, outputnya enggak beraturan. Itu pasti akan menjadi temuan. Ya, jadi mungkin sementara itu dulu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin dalam penyampaian tadi ada yang kurang-kurang. Nanti Bapak Ibu boleh menanyakan dikasih tanya jawab. Nah, mungkin kepada Mas Edi nanti mohon nanti bisa diberikan alokasi pada Pak Lutfi. Mungkin menyampaikan sedikit gambaran hal-hal lain yang mungkin belum termaktub atau tersampaikan. Itu saja ya. Terima kasih. Ya, terima Pak kasih. Edi. Siapa? Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Kepala Seksi PDMS KPPN Fakfak, Bapak Muhammad Solikin. Baiklah, selanjutnya ini saya persilakan kepada Bapak Lutfi selaku Kepala KPPN Fakfak untuk melakukan tambahan sebelum kita lakukan pertanyaan secara live. Izin Pak, suaranya Pak Lutfi masih di mute. Saya nggak bisa unmute Pak. Izin Pak, suara Bapak masih ke mute. Ini saya coba unmute, belum bisa. Ya, oke. Siap, silakan Pak. Jadi saya pikir sudah cukup ya dari penjelasan Mas Edi, terus juga dari sambung Mas Solihin. Dilanjut, barangkali masih ada pertanyaan yang mungkin disampaikan langsung, walaupun tadi sudah cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh chat. Monggo, Mas Edi. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, jika yang ada ingin bertanya, nah ini boleh silakan langsung angkat tangannya saja ya. Nanti saya lepas ininya. Saya lepas mute-nya. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung secara live. Boleh? Ada? Silakan Pak, angkat tangan saja, angkat tangan seperti ini. Ya oke, Pak Wukir, Pak Wukir. Oke, silakan Pak Wukir. Ya, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau sedikit warahmatullahi wabarakatuh. gangguan, Pak. Ya, kami mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh KPPN, karena ini juga baru juga bagi kami, sehingga mungkin ada sedikit kendala-kendala yang kami hadapi, terutama pada jaringan ini, Pak. Akhirnya kami masuknya di pertengahan ini, Pak, poinnya. Sehingga mungkin ada beberapa penjelasan dari Pak, terutama Pak Solikin tadi yang terlewatkan mungkin oleh kami, Pak. Jadi begini, Pak. Halo? Iya. Masih didengar, Pak? Suara kami? Lanjut. Masih Pak, lanjut. Oh ya. Oh ya, begini Pak. Jadi kemarin kami ada kendala mengenai pengajuan SPM LS ini, Pak. Karena menurut informasi atau yang kami dengar pada waktu sosialisasi ya kalau kurang lebih akhir-akhir tahun lalu, bahwa ya ini mungkin kami mohon koreksinya bila kami salah mendengar. Karena pada saat itu penyampaian Pak Solikin kalau nggak salah mengatakan bahwa
apa Jadi kontrak nanti untuk yang nilainya di bawah 20 juta itu tidak perlu lagi didaftarkan ke data kontraknya ke KPPN, Pak. Sehingga ya kami pada saat pengajuan SPM LS kemarin ya kami tidak mendaftarkan data kontraknya ke KPPN, dan ketika kami mengajukan ternyata ditolak. Jadi diwajibkan untuk mengajukan. Nah, ini yang kami ingin ketahui, apakah memang dalam aturannya ditolak harus wajib nilai-nilai kontrak yang di bawah 20 juta itu, Pak. Mungkin itu saja sementara, Pak, yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih Pak Ukir. Mohon maaf ya, saya nggak sadar tadi live, jadi suara saya masuk. Ya, sama-sama Pak Solin. Ya, izin Bapak Ibu semua juga, saya akan memberikan penjelasan ulang terkait masalah SPMLS. Jadi untuk terkait perikatan pihak ketiga, ya tentunya sebelum masa darurat COVID kemarin, ya. Dengan kita mempertimbangkan juga terkait SPM GUP itu atau ya GUP itu bisa berkali-kali untuk yang tunai. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pada prinsipnya nilai kontrak itu kan kita melihat klausul pengadaan barang jasa yang sampai 50 juta itu ada yang penunjukan langsung, ya. Ada yang pengadaan langsung, tender, dan lain-lain. Itu Bapak Ibu mungkin sudah memahami. Bahkan di klausul khusus juga ada Kepres yang mengatur, Kepres 17, ya, itu mengatur khusus daerah Papua itu nilai pengadaannya bisa 1 miliar untuk pengadaan langsung. Nah, terus kita melihat sisi yang lain juga, bahwa di dalam pembukuan untuk kwitansi yang bisa dibukukan oleh bendahara itu maksimal adalah 50 juta. Ya. Ya, jadi kalau di atas 50 juta berarti itu nanti harus dibayar dengan LS, ya. Ya. Pertimbangannya kenapa? Ya, itu tadi karena pembatasan untuk kwitansi yang bisa di SPJ-kan dengan UP. Nah, kemudian untuk kontraktual itu selama nilainya 50 juta masih dengan bisa juga dengan UP, karena melihat tadi batasnya yang namanya kita kontraktual, misalnya belanja komputer, belanja apa yang katakan nilainya sampai 50, ya, atau membayar tagihan listrik itu apa, semuanya itu pada dasarnya kan LS semua, karena ada kita menggunakan manfaat jasa sesuatu barang atau jasa, ya, menggunakan barang atau jasa kita bayar di belakang. Nah, itu nanti dibayar dengan sistem LS. Tapi karena ada klausul pertama, ketentuan pengadaan barang jasa, berarti yang sifatnya kan penunjukan langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait kwitansi di bawah 50 juta bisa dengan UP. Nah, yang ketiga adalah kalau UP-nya nggak sampai 50, nah saya tanya Pak Ukir, kira-kira UP-nya berapa, Pak? Ya. UP tunainya. UP kami kemarin dengan KKP ya kami jadi nggak sampai 50 kayaknya, Pak. 50 standarnya jadi. Dengan KKP ya, Pak. Oke, Pak. Kita pakai contoh kasus ya. Kalau UP yang disetujui KPPN 50 juta. Dibagi proporsi 60-40. 60% itu tunai, 40% KKP. Berarti 60%-nya kali 50 juta adalah 30 juta. Berarti satu kwitansi itu maksimal nilainya adalah 30 juta karena mengikuti besaran dari UP tunainya Bapak. Nah, tetapi peran PPK di sini adalah mempertimbangkan rencana kegiatan dalam 1 tahun, ya. Apakah dalam 1 kali ini mempertimbangkan uangnya sudah tersedia 30 juta, misalnya dari GUP Tahir 30 jutanya duitnya ada di rekening atau di brankas. Oh ya sudah, kita bayar dengan tunai itu saja. Boleh? Boleh. Yang jadi masalah adalah Bapak mengumpulkan kwitansinya ternyata sudah dipakai setengah. Lah ini saya mau bayarin yang kontrak ini gimana?
berarti kan nggak cukup, berarti harus LS, gitu ya Pak ya. Ya, kalau saya bagi 2 termin boleh, selama Bapak bikin perikatan dengan pihak ketiganya mau dibayar 2 kali termin, boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu terkait masalah pendanaan ini tentunya tidak bermasalah menurut saya sebelum pemberlakuan masa COVID ini. Nah, yang jadi masalah saat di pemberlakuan masa darurat COVID ini, sebagaimana ya dari surat dirjen kami, itu hanya 1 kali dalam 1 bulan. Tentunya ini kan akan mengusingkan juga dari PPK seluruh Satgas, sehingga harus ada manajemen perencanaan dan prioritas. Ya sudah, kalau namanya kontrak ya kontrak sajalah, sudah daftarkan ke KPPN. Ya, itu lebih bagus. Nah, terus yang duit katakan 30 juta tunai tadi, berarti dipakai untuk apa? Untuk yang pembayaran yang sifatnya memang tidak bisa pakai kartu kredit. Ya, kalau misalnya bayar listrik masih bisa pakai UP, bisa. Oh ya, sudah bayar. Tagihan koran, tagihan pos, ekspedisi, oh ya bisa. Belanja kecil, kalau belanja ATK-nya mungkin kecil-kecil ya bisa nanti. Kalau besar ya sudah perikatan saja dengan pihak ketiga, boleh. Jadi memang di sini tugasnya seorang PPK ya tentu sebenarnya atas instruksi KPA-nya, tapi KPA-nya juga harus paham dulu situasional dari pekerjaan ini tadi, seperti yang saya paparkan tadi. Ini hanya menentukan jenis bayarnya saja, cara pembayarannya saja, ya. Kalau semuanya tetap mengikuti ketentuan perikatan pengadaan barang jasa, ya. Begitu ya Pak Ukir ya. Jadi tentunya kami hanya memberikan sifatnya opsi-opsi yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu di Satker. Oh ini mendingnya pakai LS, oh ini mendingnya pakai UP. Karena kita melihat situasional di Bapak, UP-nya kecil 30, Bapak misalnya ngajuin kontrak 40, pasti kan harus LS. Ternyata Bapak nilainya kontrak 25, UP-nya 30, harus cukup itu pakai UP. Tapi mungkin dari bendaranya, waduh Pak, yang kemarin aja sudah dipakai katakan 10 juta Pak. Nah, terus pihak ketiganya maunya bayar 1 kali termin 100%. Berarti kan nggak mungkin pakai UP, berarti kan pakai LS. Gitu ya Pak ya. Jadi memang harus pakai hitung-hitungan matematikanya, kita harus coret-coret beneran, ya oh ini alokasinya seperti apa. Ya. Jadi seperti itu gambarannya ya Pak Ukir ya. Gitu ya Pak ya. Ya, siap. Gini Pak, mohon maaf, saya ya sedikit, ya begini Pak. Ketika kita tadi sebenarnya mau mengajukan secara LS Pak, hanya nilainya memang kan di bawah dari 20 juta. Apakah itu wajib dulu sebelumnya kami masukkan data kontrak atau tidak perlu? Karena dia bukan di atas 50 jutaan Pak. Memang kami awalnya sesuai dengan yang disampaikan Pak Solikin tadi, kami beranggap ini nanti untuk ya di luar dari perencanaan kami untuk UP lah pencairan ini. Artinya kami programnya mau LS lah awalnya. Cuman ketika jadi kami mengajukan, bagaimana Pak? Ya, jadi ini Pak. Jadi setiap ada petugas Satgas yang khususnya datang ke KPPN Fakfak, itu pasti kita wawancara Pak. Tapi kalau saya ada, saya wawancara. Jadi terkait kontrak-kontrak itu pajaknya semua harus didaftarkan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa yang sudah ditetapkan oleh Presiden di Perpres 4 ataupun di Kepres yang sebelumnya. Namun di sini ada yang bisa diberikan kemudahan-kemudahan. Nah ini yang Pak Ukir harus melihat kronologinya dulu. Tadi kalau kronologi dari Pak Ukir agak terbalik. Jadi pakai UP dulu atau pakai LS? Nah, itu saringan terakhir, Pak. Saringan pertamanya adalah kemudian melihat situasional, pertama besaran nilainya di atas 50 atau di bawah 50,
Kemudian filtering yang selanjutnya, UP tunainya berapa Bapak maksimalnya. Kemudian melihat sikon di kas Bangkas atau di rekening Bapak itu duitnya ada semua apa enggak. Bendahara bisa, oh ya ini bisa mengcover, oh ya sudah, berarti Bapak bisa tinggal melakukan pilihan, oh ini pakai LS, pakai UP. Nah, batasannya tetap 50 dibahas. Tapi kalau misalnya UP-nya tunai Bapak 30, batasannya cuma 30. Berarti kalau di atas 30 itu bisa pakai LS. Kalau misalnya nilainya 10 juta, boleh LS pihak kerja, boleh Pak. Nah, saya punya perencanaan 30 juta, ini buat beli ATK, ini bayar ini. Wah, itu boleh sekali, Pak. Jadi hanya masalah cara bayarnya. Terus dampaknya apa? Kalau LS, berarti kontraknya Bapak daftarkan ke KPPN. Tapi kalau pakai UP, nggak usah didaftarkan, Pak. Langsung nanti Bapak perikatan pejabat pengadaannya dan Bapak saku BPK-nya misalnya, itu tinggal menyimpan saja atau sebagai KPPN-nya saja. Nah, nanti yang diajukan ke bendaharaan itu adalah bukti serah terima uangnya saja. Kalau itu pakai metodenya UP tunai. Nah, gitu Pak. Gimana? Sudah jelas Pak Ukir ya? Siap. Untuk pungutan pajaknya ya beda Pak. Kalau LS ya dipotong SPM, kalau yang pungutan pajak, yang UP Bapak tahu sendiri. Iya. Hanya mungkin karena kondisi COVID ini, jadi pengajuan yang tadinya kita bisa berkali-kali, sehingga agak berkurang nanti Pak. Jadinya yang ini akhirnya 1 bulan 1 kali. Kira-kira ada dispensasi nggak Pak? Nanti kira-kira, karena kita butuh banget, ya 2 kali lah dalam 1 bulan gitu. Khusus satu bulan ini mungkin 2 kali Pak. Atau memang harus 1 bulan 1 kali Pak? Gitu. Ya 1 kali Pak, yang jelas kan nanti Bapak mengajukan, kalaupun nanti mau nanti minta apa saja Pak, seperti minta TUP Pak, ya rincian anggaran dipakai apa saja. Jadi nanti verifikasi ulang ya, terkait masalah urgensinya seperti apa, nanti kita verifikasi. Itu ya Pak. Oke, mungkin sebelum ke penanya yang secara online, kita lihat yang sudah ngecat dulu ya Mas Edi ya. Oke. Ya Pak. Ya oke Pak Ukir ya. Sudah coba. Cukup Pak. Siap, terima kasih. Ya. Oke, jadi sekarang sebelum kita melakukan pertanyaan secara live lagi, saya review lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang dari chat ini biar terdengar kembali. Nah, yang sebentar. Ya, baik. Pertanyaan pertama itu dari PNKI mana? Izin tanya, untuk yang mempunyai UP kecil di bawah 20 juta bagaimana? Kalau hanya sebulan sekali untuk GUP Pak. Nah, ini mungkin nggak cukup ya. Ya, jadi untuk Pak PNKI mana, kalau UP-nya kecil ya silahkan dimaksimalkan LS bendahara gitu kan. Nah kan mungkin karena ini di awal kan memang nilai UP yang di bawah 20 juta itu kan memang sudah dihitung untuk pengeluaran rutin selama sebulan. Ya jadi untuk hal-hal yang bukan dalam rangka rutin yang mau dipakai yang digunakan dengan GU, ya mungkin bisa di LS bendahara saja. Mudah kan ya diutamakan LS bendahara. Nah jadi seperti itu. Jadi untuk yang khusus yang memang pakai GU yang rutin-rutin itu ya pakai GU saja. Jadi selain dari itu ya dimaksimalkan LS bendaharanya, atau tidak ya LSP Aga 3. Nah seperti itu. Kalau ada pemeliharaan kontrak LSP Aga 3 ya jangan pakai UP ya, seperti itu. Terus kemudian LPJ printout ya.
LPJ itu printoutnya tetap di scan, walaupun nanti hard copy-nya juga tetap dikirimkan, tetap di scan untuk jadi dasar kita melakukan approve di aplikasi Sprint, ya, begitu ya. Ini lapas Pak Calvin ini, oke Pak. Nah, terus kemudian mana lagi? Udah. Tuh, ada lagi Pak. Ya, untuk Politeknik Negeri Fakfak. Bagaimana seandainya kantor kami tidak mencukupi untuk melakukan GUP karena kebijakan WFH kantor sehingga proses hanya yang rutin tanpa ada kegiatan yang dischedule-kan sebelumnya sehingga tidak mencukupi untuk melakukan GUP. Tidak apa-apa. Jadi justru kan memang maksimalnya 1 kali aja. Jadi kalau tidak 1 kali tidak apa-apa. Karena sekarang kan jadi yang diutamakan adalah yang rutin saja. Jadi kalau tidak cukup 50% untuk GU ya, jadi belum sebulan ya berarti jangan GU dulu, nggak apa-apa. Nanti tahan saja. Ya kayaknya mungkin lebih baik ya, karena tidak GU dulu. Ya, karena ditahan. Karena ini kita masih ada relaksasi KPA-nya, jadi tidak kena sanksi, tidak kena hukuman untuk yang tidak GU ini. Ya, jadi tidak apa-apa. GU tetap Mas. Ya. Nah ini Pak, maksudnya dia nggak GU. Ya tetap ini aja diusahakan. Oke. Ya, nggak cukup mungkin Pak. Saya mungkin tambahkan sedikit ya. Siap. Oke. Untuk pen Kaimana ini Pak Cek Leli ya. Nah, jadi Pak Cek ya untuk yang UP di bawah 20 juta ini terkait nanti kita arahkan si SPM LS Bendara kalau bisa, tapi tentunya kan jenis belanjanya kecil-kecil saya yakin ada. Tugasnya PPK, saya ingatkan, tugasnya PPK bedah lagi RKA Satkernya. POK-nya dilihat kembali. Sebelum belanja, lihat dulu RKA POK-nya mau dibebankan di mana. Jangan bendara suruh bebanin. Bendara itu cuma tugasnya itu ngambil duit, nyerahin duit, sama bukuin duit yang ada di bendahara, baik itu tunai di berangkas atau di rekening bendahara. Nah, jadi tugasnya PPK untuk merencanakan kegiatan atau belanja atau apa. Duluan mana kwitansi sama SPBY sekarang di aplikasi? SPBY dulu apa kwitansi? Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo kita sekarang benahi pola kerja kita itu sesuai dengan rule yang ada, ya. Oke. Untuk yang lapas Kaimana ini Mas Calvin kayaknya ya, harusnya ya. Iya, Pak. Untuk LPJ nanti saya sampaikan ke Pak Andi, itu nanti pengirimannya kapan. Yang jelas kita melihat pos ya, sama ekspedisi bisa jalan apa enggak. Tentunya sekarang kapal penumpangnya enggak ada. Ya, mungkin kalau yang Pak Risat Kaimana di pelabuhan ikut ini ya, acara ini mungkin bisa konfirmasi nanti ya. Ya, itu cuma ada kapal barang. Apakah ekspedisi menggunakan kapal barang bisa jadi. Berarti untuk terkait pengiriman berkas masih bisa ya. Itu. Memang sebenarnya ada pilihan, cuman kami diinstruksikan untuk tidak melakukan layanan sementara ini untuk terima berkas ya, hanya diperbolehkan kirim dulu. Ya, semoga nanti ada kebijakan yang lebih enak lagi, sama-sama nyaman ya. Ya, untuk kedua belah pihak lah antara kita dan Bapak Ibu semua. Kemudian untuk terkait yang Polinet, WFH semua sehingga GUP-nya kurang. Jalannya ada 2. Yang pertama adalah UP-nya dikembalikan sebagian, silakan setor. Kalau kegedean, setor aja ke negara. Berapa? Terserah dihitung. Maksimalnya mampunya berapa. Ya, kalau sudah disetor lewat Simponi, nah itulah yang nanti bisa buat revolving. Kalau nggak mampu gede-gede mengelolanya, dibalikin ke negara, ya, sehingga nanti duitnya tidak ngendon terus, ya.
Nah, kalau terkait yang batasan tetap 50 juta itu 50% itu menjadi aturan baku ya di PMK 190. Ya, itu harus tetap dipedomani ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk yang lewat 1 bulan tetap karena belum ada pencabutan sanksi terkait revolving GUP ini. Kalau tadi kan sanksinya untuk yang 17 hari kerja sama untuk pendaftaran kontrak memang dikecualikan sehingga itu bebas sanksi. Tapi kalau yang GU belum ada. Jadi tetap nanti kita akan sampaikan untuk yang GU 1 bulan belum GU ya nanti kita akan surat teguran tetap jalan. Nah kayak sekarang ini kan yang sampai ini dimonitor saya kayak KPU kayak mana besok tanggal 4 Maret kemarin sudah ditegur 4 April pasti akan dipotong 25% kalau nggak GU. Dinas Nakertrans Kabupaten Fakfak minta ya 50 juta sampai 11 Maret kemarin kita kena tegur, kalau sampai 11 April nggak GU kena potong 25%. KPU Fakfak juga sama ya. Jadi ini nanti bisa dikoordinasikan ya kalau kemarin KPU Fakfak ya untuk yang tunai. Kemudian Kemenak Kaimana yang kode satkernya 440624. Ini tanggal jatuh temponya 17 Maret kemarin. Kalau sampai 17 April tidak GU nanti akan dipotong. MTS Negeri Fakfak ya tanggal 24 Maret kemarin sudah jatuh tempo, 24 April itu nanti akan dipotong kalau tidak segera GU ya. Tetap pemberlakuannya sama. Kemudian Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya, nanti untuk scan SM rangkap 2 itu masnya jadi 2 file atau apa? Oh ini nanti Mas Edi yang ini ya. Kemudian poltek terkait SBSN, konfirmasi dulu ya sewaktu-waktu saja. Ya nanti akan dikirimkan koordinat rekeningnya dan nanti apakah sudah bisa mengajukan atau enggak ya SBSN. Jadi untuk yang SBSN ini kayak Poltek, PJN, kemudian bandara, pelabuhan yang mungkin ada SBSN-nya nanti silakan kontak dengan kami. Ya. Kemudian PNK mana? Apa ini Mas Alvin? PNK apakah mana? terdapat ya postur PNK mana? Ya. Refocusing anggaran, revisi lewat sakti hanya pakai Illustrator ya. Belum pernah revisi sakti. Wah, ini belajar revisi lagi ya Mas Calvin ya. Ya, nanti dipandu pelan-pelan. Bisa belajar bersama Satker atau mungkin nanti bisa tanya-tanya ke kita. Nanti kita coba ayu-rayu dulu mungkin teman-teman di Kanwil kira-kira mau nggak mereka bikin pitponan untuk terkait revisi. Nanti kita fasilitasi ya. Kalau misalnya mau nanti kita agendakan untuk mengganti yang kegiatan kemarin yang belum sempat terlaksana. Kemudian revisi antar output bisa nggak Pak? Wah ini ketentuannya nanti harus melihat yang terkait aturan revisi itu. Kalau antar output sih bisa aja, cuma kan nanti kewenangannya kan tinggal pusat ya biasanya ya. Mana nomor ini? Output, oh maaf, output Kanwil ya. Nanti kita tanya aja ke Kanwil aja ya, nanti di sana ada terkait CSO-nya juga. Kalau yang sebenarnya kalau diatur ketentuannya itu terkait tata cara revisi itu sudah ada di PMK 210 tahun 2019 terkait tata cara revisi anggaran tahun 2020. Kemudian untuk yang Per Dirjen nomor 2 PB 2020 terkait jenis revisi anggaran menjadi kewenangan DPP tahun 2020. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Ya. Ya mungkin itu. Silahkan dibuka tanya jawab lagi. Masih ada waktu atau mau istirahat? Saya kembalikan kepada moderator dan Mas Edi. Terima kasih Pak Solihin. Jadi terakhir ada pertanyaan silakan angkat tangan saja.
Nanti langsung saya nyalakan ininya, audionya. Ada. Ada, ayo yang mau bertanya silakan angkat tangan. Angkat tangan tapi videonya mati, dinyalakan dulu videonya. Ya, ini Pak ada dari chat Polres Fakfak. Ya, izin bertanya, Satker Polres, hubungan batasan pengajuan GUP, sedang kita dalam 1 bulan itu minimal 2 kali GUP. Itu pun kita sudah membagi mana di LS dan mana yang di GU-kan. Tapi masih saja banyak anggaran yang belum bisa diajukan. Jadi memang butuh GU banyak ini Pak. Silakan Pak. Ya, jadi kembali lagi tadi sudah sempat disinggung sama Mas Edi juga. Misalnya kayak yang sering GU ini kan Polres misalnya ya. Ada kejaksaan juga saya lihat GU. Ya sekarang balik lagi dipetakan kembali RKA sama POK-nya kembali. Sifatnya ya apabila kegiatannya bisa diselaraskan ya itu bedanya kalau LS sama UP itu UP ya uang muka dikasih uang muka dulu baru kerja dulu. Kalau LS ya sudah kamu kerja dulu bayarnya di belakang. Itu istilah yang paling gampang istilah saya. Ya. Nah, jadi petakan kembali, rapatkan internal kembali dengan KPA, PPK, kemudian bagian yang saling berhubungan, pengadaan, kalau mungkin di Polres ada Sarpras ya, atau dari masing-masing satuan, itu agar dilakukan pemetaan kembali. Yang kedua adalah prioritas kegiatan, ya, prioritas kegiatan, ya. Jadi nanti kita bantu untuk ini. Soalnya di KPPN itu tidak bisa melihat rincian komponen di dalam RKA Satker. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memetakan harus rinci sampai komponennya. Ini bayar pakai UP, ini bayar LS, ya. Itu harus punya perencanaan, ya. Sehingga nanti akan memudahkan eksekusi di lapangan, ya. Ya, jadi kalau untuk yang teman-teman di Polres ada bagian rennya, ya tolong nanti dirangkul, diajak ya sinergi bareng untuk memecahkan permasalahan ini. Ya, nah nanti kalau terkait masalah pengajuan TUP, kemudian untuk terkait frekuensi penambahan GU, tentu akan melihat berbagai pertimbangan, tentunya nanti Kepala KPPN yang nanti akan memberikan keputusan terkait ini bisa diberikan semacam dispensasi atau apa, tentunya melihat dari ketentuan yang sudah disampaikan di dalam surat dirjen sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu agar PR yang setelah di Fitcon ini adalah mohon KPA-nya, PPK-nya ya atau staf PPK-nya bersama bagian yang lain bersinergi silahkan melakukan perencanaan ulang dari sisa anggaran yang ada mulai saat ini. Nah, yang nanti akan melakukan pemilihan opsi terakhir adalah mana yang UP, mana yang LS. Tapi di balik pemilihan opsi UP dan LS, seperti saya sampaikan dengan Pak Wukir tadi, itu ada kronologisnya. Nah, nanti UP-nya, pakai UP tunai, UP KKP. Kalau sudah punya KKP, tolong dimaksimalkan KKP-nya. Tapi kalau misalnya dengan LS, berarti kenapa harus pakai LS bendahara? Kenapa pihak ketiga? Kalau LS bendahara, saya yakin rata-rata pakai duitnya UP dulu, baru dibayar LS bendahara. Itu saya sudah tahu rahasianya. Ya, di Satker. Tapi tolong, ini mulai sekarang dibenahi. Kalau UP-nya sekarang hanya 1 kali maksimal ya uang panjer tadi atau uang muka kerja tadi ya tolong diminimalisir sekali, jangan sampai ada dipakai apalagi buat perjalanan dinas, tidak boleh itu, dikurangi lah karena sudah ada instruksinya dari Pak Presiden untuk pembatasan seperti itu kan. Nah, silakan dialokasikan untuk yang lain ya.
Untuk kontrak-kontrak lebih diprioritaskan Pak kalau nanti terkait tidak ada jalan yang lain ya. Ya. Bagaimana, Mas Edi? Siap. Mungkin Sebentar Pak. kalau Ini saya ada nyalakan lagi dulu yang punya nanya, Polres. kita resume langsung Pak Lutfi ya. Siap. Biar memberikan resume beliau Pak apa ini? Pak Polres. Ini siapa ya? Pak Irfan. Ya, Pak Irfan. Bagaimana Pak? Silakan. Bisa ini. Ya, bisa komentar. Silakan Pak. Gimana Pak? Ada pertanyaan lanjutan Pak? Dari yang tadi? Halo? Ya, halo, silakan Pak. Silakan ya. Suaranya putus-putus Pak Edi. Ya, silakan Pak. Ya, ini bisa, ini sudah jelas ini. Suaranya putus. Silakan ini Pak. Pertanyaan lanjutan dari Pak Solihin tadi. Gimana tanggapannya Pak? Gimana Pak? Ada tambahan lagi? Atau sudah cukup dengan dari Pak Solihin? Ya, saya tambahkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu agak kesulitan, misalnya gini, saya kasih contoh. Beli ATK, Bapak Ibu biasanya tiap bulan tuh belanja. Nah, itu kan pasti pakai UP, nilainya paling 2 juta, 1 juta gitu ya. Tiap bulan. Katakan sekarang ya sudah kurang 9 kali kita belanja lah. Nah, silakan punya gudang. Pakai manajemen aplikasi persediaan juga ada toh. Boleh nggak kita kontrakkan minimal setahun 2 kali untuk beli ATK? Nilainya cuma 6 juta boleh Pak? Boleh. Boleh, yang penting pihak ketiganya mau. Ya, cari yang sampai mau. Masa nggak mau kan? Ya, yang penting opsi-opsi itu bisa dilakukan. Jadi mungkin dengan cara kita melakukan manajemen aplikasi persediaan itu tadi, itu juga membantu yang sistem pekerjaan atau sistem pengadaan barang jasa yang sifat barang ya, bukan jasa. Barang yang sifatnya itu kontraktual. Di ATK masuk di persediaan. Tinggal nanti bagian pengurus gudang, pengurus persediaan atau satgas itu yang nanti melakukan nota pengeluaran barang untuk apa. Ya, jadi kalau sistemnya mungkin kemarin pakai sistem belanja sekali langsung disebar-sebar ya. Misalnya, oh ini beli 5 ring kertas A4. Bagian sana bagian satu sudah. Berarti catatan persediaannya habis. Ya, kalau sekarang beralih jadi stok. Ya, itu kan sebenarnya tetap membantu juga. Jadi Bapak Ibu berpikirnya tidak hanya masalah mencairkan anggaran, tapi kira-kira perjalanan kronologisnya nanti akan seperti apa, Bapak Ibu sudah petakan. Nah, oh ya, berarti ini kalau sudah kita stok, berarti belanjanya sekali kita kontrak, nggak usah pakai UP. Berarti kan UP-nya kan sudah terkurangi, artinya untuk potensi revolvingnya untuk belanja ATK ini bisa dikurangi dengan diganti dengan LS. Ya, itu juga menjadi solusi buat Bapak Ibu. Ya, kalau kontrak kemarin saya swaklola Pak, ngechat ya, sekarang pakai pihak ketiga, bisa nggak? Bisa. Jadi tentu di sini punya perhitungan benar-benar, dihitung lagi, dipetakan lagi, direncanakan ulang. Ya, oke. Sementara itu mungkin sudah jam 11:30. Kalau memang sudah tidak ada, saya kembalikan ke Mas Edi. Monggo nanti ada simpulan dari Pak B. Bagaimana Pak Irfan, sudah cukup ya? Pak Irfan sudah cukup? Ya, sudah cukup. Nanti kita komunikasi lewat Japri aja lah. Soalnya suaranya putus-putus jadi nggak kejelasan terdengar betul. Siap. Oke Pak.
Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanya di grup WhatsApp, nanti kita jawab-jawablah. Kalau tidak nanti di japri-japri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup kegiatan kali ini, ada arahan dan tambahan dari Bapak Kepala KPN Fakfak. Dan ini Bapak Lutfi kami persilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Edi, kemudian juga oleh Pak Solihin. Baik, ini satu pertemuan atau kalau bicara video conference, tapi saya pikir sangat produktif. Dan kami juga mengapresiasi atas perhatian Bapak sekalian, menyimak dengan baik, dengan cukup serius. Baik, Bapak sekalian, bagaimana sudah disampaikan tadi bahwa intinya dengan situasi darurat COVID ini kita perlu refocusing anggaran lagi, mana-mana yang prioritas, mana yang tidak terlalu prioritas, ini perlu kita tata kembali, perlu kita lihat kembali. Demikian juga dalam proses pencairan dengan adanya pembatasan tatap muka yang dilakukan secara elektronik, kita perlu melihat kembali mana yang bisa kita sampaikan melalui UP, melalui GUP, mana yang melalui LS, dan seterusnya. Ini agar semua layanan, bagi aktivitas layanan di tempat Bapak Ibu sekalian, di kantor Bapak sekalian, juga tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Kami di KPPN tetap berkomitmen dan semaksimal mungkin untuk bisa mendukung kegiatan Bapak Ibu sekalian terkait dengan dukungan pencairan dana, juga layanan-layanan kami yang lain. Saya pikir itu, kemudian sekiranya nanti masih ada beberapa hal yang perlu didalami atau ditanyakan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai saluran komunikasi yang selama ini sudah terjalin, ada WA Group, ada ICSO, ada HI, DJPP, dan sebagainya. Kiranya itu bisa dioptimalkan sehingga Bapak Ibu dalam melaksanakan pencairan dana, juga aktivitas-aktivitas yang lain tidak mengalami kendala, dan kami siap untuk mendukung kegiatan Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas atensinya. Semoga sinergi kerjasama dan komunikasi yang sudah baik ini tetap kita jaga, kita jalin untuk kebaikan bersama. Tetap sehat, Bapak sekalian. Mari kita sama-sama berdoa sehingga darurat COVID ini segera berlalu dan kita sama-sama menjalankan protokol COVID dengan baik. Sekali lagi atas atensinya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan dan sebagainya, ada yang mungkin tadi putus-putus suaranya, mungkin apakah ada kualitas jaringan dan sebagainya, apapun itu kami mohon maaf yang besar-besarnya. Baik, saya pikir cukup. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala KPN Fakfak, Bapak Muhammad Lutfi. Jadi terima kasih atas arahannya. Jadi dengan berakhirnya arahan dari Bapak Kepala KPN Fakfak tadi, maka video conference kita pada kali ini sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Satuan Kerja. Semoga kita berdoa sama-sama, semoga darurat COVID ini cepat berlalu dan kita semua baik-baik, sehat-sehat dan aman-aman saja. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sekian. Kalau misalnya masih mau lanjut, boleh, ini saya masih nyalakan. Bolehlah ketemu-ketemu dulu kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semua sudah boleh komen, silakan. Ulang. Jadi kita ada rekaman ya. Kita rekam video conference ini, nanti kita share hasil rekamannya. Satu kehormatan Kepala KPA sudah ikut juga di sini, Pak Rahim ya. Assalamualaikum Pak. Karena